Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi pada saat ini. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kembali memikirkan dan merenungkan apa sih arti kata nabi. Karena sedang heboh nabi ke-26. Ya, apa benar dia itu nabi dan apakah nabi itu diproklamirkan oleh umat atau oleh dirinya sendiri, ya. Nanti kita akan bahas dalam episode selanjutnya. Tapi pada saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian merenungkan apa sih sebenarnya arti kata nabi. Dalam pengertian agama samawi, nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya. Lebih khusus lagi terdapat istilah rasul yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan ajaran yang diterima Tuhan. Itu arti nabi. Tapi arti nabi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu arti nabi adalah sifat kenabian itu adalah yang berkenaan dengan nabi adalah mujizat hanya diberikan Allah kepada nabi untuk menguatkan umatnya, untuk menguatkan iman umatnya. Ya. Jadi dari sini kita melihat nabi itu sebenarnya seperti apa? Sifatnya aneh, eksentrik, mungkin itu terjadi karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu apakah dia nabi apa bukan. Tapi kemungkinan besar umat atau pengikut-pengikut mereka mengakui kenabiannya. Artinya kalau memang dia ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, untuk menyampaikan wahyu Allah, untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk menyampaikan firman Tuhan demi kebaikan seluruh umat manusia. Nah, itulah nabi. Nah, kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh semua menyebut dia adalah nabi. Nabi Nuh membuat bahtera, orang sangka dia gila. Nah, ini mungkin karakter nabi akan disangka gila oleh orang-orang umum. Karena apa? Contohnya Nabi Nuh, dia membuat bahtera di atas gunung. Lantas setiap dia naik ke gunung membawa kayu-kayu untuk membuat bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan, dia berteriak-teriak menyampaikan firman Tuhan. Bertobatlah kamu, karena akan ada air bah. Tuhan murka karena kamu berdosa. Tiap hari begitu, Bapak Ibu. Bertobatlah kamu akan kena air bah dan kamu bisa meninggal, mati. Kalau kamu tidak bertobat. Tuhan sudah mengatakannya kepada saya. Nah, masalahnya kan Tuhan, orang-orang lain gak tahu benar gak dia dapat firman Tuhan, benar gak dia dapat wahyu Allah, benar gak Nabi Nuh itu mendapat perintah dari Tuhan. Tapi kalau kita lihat, tentu saja secara rasional dia dibilang gila. Karena bikin perahu di atas gunung.
Logikanya atau rasionya adalah bikin perahu kan mesti dekat sungai atau di pinggir laut, tapi ini di atas gunung. Lalu dia meneriakkan suruh bertobat. Mungkin tahun-tahun pertama sampai tahun ke-10 orang masih ngeri-ngeri sedap. Masih berusaha untuk bertobat, berusaha untuk berbuat baik. Tapi lama-kelamaan mereka bilang, ini orang gila. Kalau kita dengerin dia, kita ikut jadi gila. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu kejadiannya Nabi Nuh. Lamanya waktunya itu 120 tahun Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selama 120 tahun tiap hari dia berteriak, bertobatlah kamu, karena Tuhan mau menghukum kamu kalau kamu tidak bertobat dengan air bah yang besar. Mana air bahnya? Tahun ke-10 gak ada apa-apa, fine-fine aja, angin sepoi-sepoi, matahari bersinar, tidak ada badai. Tahun ke-20 juga demikian, tahun ke-30 juga demikian, tahun ke-80 juga demikian, tahun ke-100 juga demikian. Sampai waktunya Tuhan. Itu tahun ke-120 benar-benar ada badai yang besar, ada banjir yang besar. Mungkin itu tsunami kali ya. Langsung air itu naik ke permukaan bumi. Bahkan melampaui gunung tempat Nabi Nuh menaruh kapalnya. Sehingga kapal atau bahtera Nabi Nuh bisa mengapung. Bayangin berapa dalamnya Bapak Ibu itu air. Pada saat itu banyak orang teriak, Nabi Nuh tolong, saya mau bertobat. Udah gak ada waktu. Udah tidak ada waktu untuk bertobat. Mati semua. Tuhan hukum semua. Kenapa? Karena tidak mau mendengar firman dan tidak mau taat. Jadi mungkin Nabi seperti orang gila ya mungkin. Tapi kita gak tahu. Apa benar apa enggak juga Tuhan ngomong juga kita gak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita meremehkan atau menghakimi kalau ada orang yang bertindak seperti Nabi. Nanti Tuhan yang marah kepada kita kalau kita menghakimi mereka. Karena kita tidak tahu. Ya. Mari kita belajar introspeksi diri, kita belajar taat pada firman Tuhan. Jangan menghakimi karena kita tidak tahu apa benar dia diperintah Tuhan atau tidak. Marilah taat pada firman. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman punya grup atau siapa saja. Mungkin ke Facebook, mungkin ke WhatsApp, supaya lebih banyak orang mengerti dan mau mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sampai ketemu di kemudian hari di episode berikutnya.